Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan Masjid An-Nidhar menjelang berbuka puasa, yang insya Allah ini adalah hari yang ketiga kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini senantiasa membawa berkah, senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sore hari ini tema yang saya sampaikan adalah tentang dahsyatnya berbuka puasa. Sebelum saya melanjutkan materi ini, ada baiknya kalau kita menyimak dan memperhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi inti dan menjadi dasar dari dilaksanakannya sholat puasa di bulan suci Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahul Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini tegas Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam,
diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini ditegaskan oleh Allah bahasanya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa adalah kewajiban untuk orang-orang Islam, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, jelas, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang Islam. Kita semuanya ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Berarti kita juga diseru oleh ayat ini. Kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ya, mulai dari Nabi Adam, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Ada 25 Nabi ini syariatnya adalah syariat Islam. Hanya saja karena kondisi saat itu sangat berbeda dengan saat diutusnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu adalah sebagai pelengkap daripada para nabi. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad adalah melengkapi ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kita mengetahui bahasanya ada kitab suci yang sudah diturunkan sebelum adanya Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini yang mendapat wahyu berupa kitab suci yang wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Hanya saja Nabi Muhammad ini karena penutup dari para nabi dan rasul, maka nabi ini diberi kitab suci yang sangat lengkap, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu disebut sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Yang mana di dalam kitab suci Al-Quran ini adalah juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, maupun ajaran-ajaran dari para nabi. Jemaah rahimahumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi juga dinyatakan bahasanya tujuan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Ini senada dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali sudah berpegang teguh pada ajaran Islam. Jadi antara iman, takwa, kemudian keislaman ini harus menyatu. Karena orang yang beriman itu di dalam hatinya dia meyakini kebenaran Islam, kebenaran Allah, kebenaran malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Meyakini di dalam hati, wa qaulu bil lisan, kemudian ucapannya, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ucapannya juga beriman kepada Allah, kepada Rasul, pada para malaikat, kepada kitab-kitab. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wa bil qadri khairi wa syarri. Jadi orang Islam itu, orang yang beriman itu harus memiliki 6 rukun iman.
atau dasar keimanan kita itu ada 6, yaitu amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat, ya. Kemudian wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, iman kepada para rasul, wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, ya. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qadar yang baik, ya. Inilah dasar-dasar yang perlu saya sampaikan pada kajian awal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dasar-dasar ini, sehingga kita puasa ini tidak hanya sekedar menjalankan puasa, laisal ju ilal ju'i wal atas, hanya sekedar menahan dahaga, menahan lapar, tapi tidak dapat apa-apa. Jamaah rahimahumullah. Kemudian bagian daripada iman yang ketiga adalah wa amaluhu bil arkan, mengamalkan dalam perbuatan, termasuk menjalankan sholat, menjalankan puasa. Ini adalah mengamalkan keimanan kita, yaitu wa amaluhu bil arkan, mengamalkan dalam perbuatan, sehingga orang yang beriman itu hatinya, ucapannya maupun perbuatannya itu selaras, seimbang, tidak dipisah-pisahkan. Jamaah rahimahumullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di antara dasarnya bulan suci Ramadan itu adalah saat berbuka puasa. Jadi dasarnya bulan puasa diantaranya adalah berbuka puasa. Marilah kita pahami apa saja dahsyatnya berbuka puasa. Sebentar lagi kita akan menjalankan berbuka puasa, maka perlu kita kaji makna, ya, dan keistimewaan daripada berbuka puasa. Yang pertama, berbuka puasa dalam cinta Allah. Jadi orang yang berbuka puasa itu berada dalam cinta Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Abu Muhammad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, in ahabba ibadi ilayya ajalukum fitnah, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku ialah orang-orang yang paling segera berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini yang pertama, orang yang berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa itu dicintai oleh Allah. Ini hadisnya adalah disebut dengan hadis qudsi, karena hadis ini adalah menukil dari firman Allah yang disampaikan melalui hadis qudsi. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku ialah orang yang paling segera berbuka. Artinya apa? Segera berbuka ini apabila sudah ada isyarat atau ada tanda bahasanya sudah memasuki adzan maghrib, maka kita tidak boleh menunda-nunda untuk bersegera berbuka. Ya, artinya apa? Kita nggak usah menunda nanti sholat dulu. Nanti besok aku kalau jam 9 jam 10 itu nggak boleh. Justru Rasulullah, ya, menyampaikan melalui hadis qudsi yang disampaikan Allah itu adalah, Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang atau hamba-hambaku yang paling menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, dasarnya ibadah
Ya, berbuka ini atau keistimewaan berbuka adalah berbuka dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma ajalul fitdor, yang artinya orang-orang masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga termasuk dasarnya berbuka puasa. Jadi orang-orang yang masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan untuk berbuka. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga dasarnya berbuka adalah doa orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda yang artinya 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang didolimi. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak terhalang, yaitu yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil, kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang terzalimi. Ya. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, demi izahku aku akan menolongmu meski setelah beberapa waktu. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari. Inilah jamaah sekalian. Jadi salah satu keistimewaan, salah satu kedahsyatan berbuka puasa, apalagi menyegerakan berbuka puasa, itu adalah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah doa untuk berbuka puasa. Banyak ada versi dari Bukhari Muslim ya, yang sering kita baca bersama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang sering dibaca, dan ini juga riwayat sahih daripada Bukhari Muslim. Kita harus hafal ya. Coba mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Ini adalah versi doa menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat daripada Abu Dawud ya. Dapat doma'u wa qalatil uruq wa tabatil ajru insyaallah. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat doma'u wa qalatil uruq wa tabatil ajru wa tabatal ajru insyaallah. Nah, ini artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap insya Allah. Itulah jamaah menjelang berbuka yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan
sedikit yang saya uraikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kelak kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat la'alakum tattaqun bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri satu pantun ya. Beli roti di pasar turi, belum dimakan, jangan lupa pulangnya naik taksi. Nah, ini hari adalah hari yang suci, iri lan dengki harus kita hindari. Billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.